Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabat hidup dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, digampangkan urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat, jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe channel ini agar sahabat tidak tertinggal bila saya mengupload video-video baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat hidup dimanapun berada. Di zaman sekarang memang kebutuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Benih-benih rupiah semakin hari semakin mengecil karena apa-apa serba mahal, sehingga kita dituntut untuk membahagiakan keluarga kita. Segala cara apapun kita lakukan, dari hal-hal yang nyata sampai hal-hal yang tidak nyata, semua kita lakukan untuk membahagiakan keluarga kita di dalam dunia ini. Semua itu butuh kesabaran di dalam diri kita, wahai sahabat. Kemarin saya membahas di channel saya bagaimana caranya untuk melawan nafsu. Sesungguhnya di dalam diri kita itu ada 7. Untuk melawan ini 4 yang kita harus lawan agar kita mendapatkan sebuah keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu syirik, dengki, sombong, nafsu. Yang 4 ini harus kita lawan. Bila kita mempunyai rasa dengki, rasa syirik, rasa kesombongan, ini tak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan selalu dalam kemiskinan. Karena apa? Karena didasarkan kedengkian, kesombongan, keangkuhan di dalam diri kita. Kumpul di mana? Yang nomor 4 yaitu nafsu. Karena semua itu didasarkan dengan nafsu. Bila kita mempelajari sebuah keilmuan, mempelajari apapun, bila didasarkan nafsu, didasarkan ambisi dan emosi untuk menggapai sebuah tujuan, akan menyiksa diri kita sendiri, wahai sahabat. Ada juga yang bilang ikhlas itu susah, ikhlas itu sulit. Ini yang sangat pemikiran yang sangat-sangat keliru. Boro-boro kita bisa ikhlas kalau kita tidak singkirkan yang 4 ini. Bagaimana caranya kita harus ketemu ikhlas ini? Yaitu yang kelima, yaitu sabar. Bila kita sabar untuk mempelajari sebuah keilmuan, mempelajari apapun, bila didasarkan kesabaran, ketekunan, dan kita berusaha dan berdoa, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah hasil yang sangat memuaskan. Didampingi dengan apa? Tawakal. Yang nomor 6. Bila kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan yang kita inginkan, kita tujuan, bila kita tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita. Tapi kita mempelajari apapun yang kita ingin pelajari didasarkan dengan ambisi dan emosi, dibawa oleh nafsu, tak akan pernah berhasil. Karena kita tidak sabar. Kita hanya inginnya instan, inginnya hari ini kita kerjakan, hari ini kita harus mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak kayak gitu. Semuanya butuh proses dan butuh kesabaran di dalam diri kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan, wahai sahabat. Dan yang ketujuh itu ikhlas. Bila kita ikhlas menjalani semua yang kita jalani, yang kita kerjakan di dalam hidup kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ikhlas bukan dilawan, tapi ikhlas didirikan di dalam hati kita. Kalau ikhlas dilawan, sampai kapanpun kita nggak bakal ikhlas. Sampai kapanpun kita nggak bakal ikhlas karena dilawan, ditentang sama diri kita untuk ikhlas ini. Kita dirikan hal yang 3 ini: sabar, tawakal, ikhlas. Bila kita sabar, tawakal kepada Allah, kalau kita ketemu ikhlas untuk menjalani sebuah keilmuan,
Apa yang kita jalani, apa yang kita inginkan, bila kita ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan sebuah jalan. Makanya di zaman sekarang, bila orang mempelajari sebuah keilmuan, itu tak ada rasa kesabaran. Pengennya hari ini belajar, besoknya harus bisa. Itu tidak mungkin, karena butuh proses. Kalau ibarat dari hari ini kita belajar, besoknya kita langsung bisa, ini sudah banyak orang yang belajar yang kayak gini. Jadi seorang ustadz, seorang ulama besar, itu dia juga butuh belajar, butuh bertahun-tahun nih untuk dijalaninya, karena didasarkan keyakinan, kesabaran, sehingga dia menggapai kesuksesan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya, karena didasarkan kesabaran dan keikhlasan. Ikhlas bukan dilawan, tapi ikhlas ditanam di dalam hati. Bayangkan seorang ulama atau kiai, ulama-ulama besar, ustadz, berapa tahun dia belajar di pesantren, mendalami sebuah ilmu agama, begitu lama. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 40 tahun untuk mempelajari, mendalami sebuah keilmuan, yaitu ilmu agama, karena didasarkan ikhlas, tawakal, sabar. Begitu juga kita mempelajari sebuah hal-hal yang gaib. Kita harus juga penuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, didasarkan nafsu, tak akan jadi apa-apa. Hanya kita baca doang doanya yang diberikan oleh guru, terus kita pelajari, didasarkan tidak kesabaran, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Katanya itu hanya semua mitos, kebohongan besar. Padahal dalam diri kita itu kurang yakin, gak ada kesabaran untuk menjalani sebuah keilmuan ini, wahai sahabat. Maka bila kita mempelajari sebuah keilmuan, yaitu uang goib, uang bibit, uang apapun, bila kita pelajari didasarkan keyakinan, keikhlasan, kesabaran, insya Allah kita akan berhasil apa yang kita inginkan. Dengan satu syarat, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan jalan kepada kita. Pasti sahabat akan bingung, kenapa Bang Idul juga bisa mengaktifkan uang bibit, uang goib? Kenapa saya tidak gunakan itu? Karena saya tidak suka merugikan orang lain. Uang ini hanya diaktifkan saat kita terdesak, saat kita benar-benar butuh, barulah kita mengaktifkan uang bibit ini. Bila kita tidak terdesak, tidak membutuhkan, jangan pernah kita aktifkan, wahai sahabat. Hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk merokok dan ngopi, lebih baik kita berusaha secara nyata agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terdesak, boleh kita mengaktifkan, asal didasarkan kita mohon petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat malam, sholat duha atau sholat tahajud, agar Allah memberikan jalan petunjuk yang diberikan kepada kita. Jangan kita fokus untuk mempelajari satu titik dalam uang-uang goib ini. Kebanyakan orang akhirnya psikisnya kena, banyak kegilaan, stres untuk memikirkan hal yang kayak gini. Ini yang keliru. Seharusnya kita jangan terlalu fokus. Kebanyakan orang lupa di mana kita hidup. Kita hidup masih di dalam dunia ini, bukan hidup di dalam hal yang disampaikan dalam keilmuan ini. Mohon maaf bila saya salah kata. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.